Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibul ane? Tentu semua kita dalam keadaan sehat. Nah, setelah hiruk pikuk berita perihal ditolaknya Ustadz Abdul Somad di Singapura. Nah, kali ini Cak Ompong ingin mengangkat ditolaknya seorang Miyabi atau yang lebih dikenal dengan Maria Ozawa, warga negara Jepang, untuk melakukan kegiatan di Indonesia. Oke, sebelum kita sampai ke itu pokok bahasan kita, Cak Ompong ingin memperkenalkan dulu sosok seorang Miyabi. Miyabi adalah seorang wanita, ya, cukup cantik, pasti terkenal di Indonesia, khususnya di kalangan para pria, ya. Jadi memang cantik. Beliau adalah model dan pornografi yang sangat terkenal di Jepang. Nah, tentunya kaum pria sangat menyenangi ya dengan Miyabi ini. Nah, kalau tadi beberapa hari yang lalu video saya Abdul Somad juga terkenal. Nah, mungkin Abdul Somad terkenal karena kegantengan dan senyumnya yang sangat mempesona untuk kalangan ya emak-emak. Nah, kalau ini Miyabi untuk kalangan bapak-bapak, ya. Nah, jadi beliau seorang model dan pornografi yang sangat terkenal di Jepang. Bahkan omset penjualan ya hasil karyanya itu tertinggi di Jepang. Nah, selain daripada itu, Miyabi ini sangat mencintai Indonesia. Ya. Ya, mungkin karena alamnya sangat indah, ya kan? Terus orang-orang Indonesia ramah, ya. Jadi beliau itu sangat mencintai Indonesia. Itu bisa ditunjukkan ketika ada SEA Games, ya. Nah, SEA Games dan dia mendukung penuh timnas U23 saat itu. Ya, jadi memang dia mendoakan agar U23 timnas sepak bola kita bisa menang. Lalu beliau juga ya pernah menyampaikan kepada umat muslim di Indonesia ya menjelang puasa ya dengan menggunakan jilbab ya sambil menyampaikan ucapan selamat berpuasa. Nah, Miyabi dalam tulisannya memang dia menyatakan di suatu saat dia akan pensiun dari kegiatannya yang selama ini. Jadi kegiatan yang dia lakukan selama ini hanya untuk sebagai batu loncatan agar beliau cepat terkenal. Tapi di kemudian hari beliau akan pensiun dan ya akan berusaha berbisnis. Nah, salah satu tujuan bisnisnya itu adalah di Indonesia. Jadi itulah sekelumit sosok seorang Miyabi, model dan pornografi yang sangat terkenal. Nah, ada rencana untuk melakukan gala dinner. Ya, kalau bahasa Inggrisnya itu apa? Meet and greet, ya kan? Jadi gala dinner ini akan dilakukan di bulan Juni dan tertutup, hanya boleh
dikunjungi sebanyak 50 orang. Nah, tiketnya itu 15 juta. Jadi bisa dibayangkan itu. Untuk makan malam bersama Miyabi itu 15 juta. Nah, itu bisa dibayangkan pasti nasinya itu bukan nasi bungkus yang karetnya 2 atau 1 merah atau hijau. Nah, itu pasti menunya sudah ya berskala dan berstandar internasional. Ya, jadi hanya 50 orang, 15 juta tiketnya. Lalu apa kegiatannya? Kegiatannya ngobrol bersama, ya kan? Bertukar pikiran, lalu foto bersama, lalu Miyabi membubuhkan tanda tangannya. Bayangkan itu, 15 juta. Ya, jadi bukan di area bebas, ya kan? Area terbuka, tapi di area tertutup bertiket 15 juta. Jadi kalau Anda tidak punya uang 15 juta, ya tidak bisa masuk. Atau Anda punya uang 15 juta, tapi melebihi dari 50 orang, ya tidak bisa masuk. Nah, demikian. Jadi memang dia tertutup. Nah, pertanyaannya apakah dia mengganggu kalayak ramai? Tidak. Sama sekali tidak. Ya kan? Jadi seperti Cak Ompong ini, dia datang lalu dia melakukan gala dinner, ya saya juga nggak tahu. Ya, jadi itu. Nah, akhirnya, sebelum ditolak ya, gala dinner ini disponsori oleh apa ini? Repesan Entertainment. Ya, jadi kalau kita lihat di sini nih Raffi Ahmad ya sebagai promotor kedatangan Miyabi. Ya, saya melihat bisnis entertainment ini mulai aktif kembali setelah Pak Jokowi ya sudah mendeklar ya PCR tes, lalu masker sudah boleh dibuka. Nah, ini bisnis entertainment ini, bisnis hotel, bisnis kuliner, nah itu aktif kembali. Ya, jadi itu. Nah, ini gala dinner ini ditolak. Ya. Tentu kedatangan Miyabi ini mendatangkan pro dan kontra. Ya, ada yang pro, ada yang kontra. Politikus PDIP menanyakan apa masalahnya, kok Miyabi itu dilarang gitu. Padahal itu adalah di area tertutup hanya oleh 50 orang. Nah, polisi juga tak perlu memberi izin. Karena apa? Karena ini tidak di keramaian. Jadi bukan dalam bentuk keramaian seperti Ustadz Abdul Somad di keramaian. Nah, ini Miyabi tidak. Hanya 50 orang bertiket 15 juta. Jadi tidak perlu izin. Yang penting menurut polisi ya protokol kesehatan dilakukan. Nah, yang menolak ya tentu seperti kita ketahui PKS menolak ya. Karena bagi PKS itu hanya menimbulkan keresahan. Nah, saya tidak tahu keresahan itu definisinya apa, tapi menurut PKS itu menimbulkan keresahan. Nah, menurut MUI kedatangan Miyabi itu tidak bermanfaat. Jadi tidak bermanfaat untuk meningkatkan ekonomi, ya kan, atau pariwisata, ya. Jadi tidak ada manfaatnya. Justru itu ya menimbulkan atau mempromosikan kemaksiatan, ya, dan kebejatan. Nah, demikian kata
novel Bab Mukmin. Jadi kedatangan Miyabi ini bisa menimbulkan kemaksiatan dan kebejatan. Nah, ini juga timbul pertanyaan. Sebelum Miyabi itu datang dan melakukan gala dinner, nah, di tanah air kita ini sudah banyak banget itu perilaku kebejatan, ya, seperti kasus guru agama yang mencabuli siswanya sebanyak 12 orang itu gimana? Ya kan? Nah, lalu apa namanya? Kasus yang ada di puncak kawin kontrak, itu seperti apa? Itu dibiarkan sudah berpuluh-puluh tahun. Tak ada yang menyentuh itu. Ya kan? Jadi Miyabi yang tertutup hanya 50 orang, 15 juta. Nah, itu kita takut untuk menerima kegiatannya di Indonesia. Tapi anyway, ya dari dua kasus di atas, yaitu penolakan kasus Ustadz Abdul Somad di Singapura, jelas ya, mereka tidak ingin negara mereka terjadi ya ketidakharmonisan gara-gara kedatangan Ustadz Abdul Somad. Nah, Miyabi juga demikian, ya menurut para politikus, ya kedatangan Miyabi ini bisa menimbulkan kebejatan dan kemaksiatan. Ya, mungkin kita juga takut meniru kelakuannya Miyabi, begitulah. Oke, jadi dua manusia, Ustadz Abdul Somad dan Miyabi, sama-sama ditolak. Ya, dengan berbeda alasan. Nah, apapun alasan itu, semua itu adalah sah, tidak benar, dan tidak juga salah. Tergantung perspektif dan cara melihatnya. Demikian, ya, analisa dari Cak Ompong. Kita tetap jaga NKRI. Terima kasih.